Jadi jamaah rahimakumullah, tahajud ini seharusnya dia tidur sampai dengan waktu subuh, namun kemudian dia bangun, memotong tidurnya, menghentikan tidurnya, memutus tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna daripada salat sunnah tahajud. Jadi perbedaannya simple, yaitu jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim fikih Imamuna al-Imam Syafi'i yang membahas tentang tuntunan salat-salat sunnah sepanjang hari, dan insya Allah pada ta'lim kali ini adalah memasuki bagian akhir dari pembahasan tentang tuntunan salat-salat sunnah sepanjang hari. Dan alhamdulillah kita sudah membahas berbagai salat sunnah yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan hidupnya di dunia dan di akhirat, mulai dari waktu fajar sampai dengan sebelum fajar. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rangkaian salat-salat sunnah yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin bertambah dekat dengan Allah, yang ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, mulai dari ba'da salat isya sampai dengan sebelum waktu fajar. Untuk melengkapinya, jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kali ini kita akan membahas beberapa jenis salat sunnah lainnya. Yang pertama adalah salat sunnah tahajud. Jamaah rahimakumullah, perbedaan salat sunnah tahajud dengan qiyamul lail terletak pada waktu pelaksanaannya. Salat qiyamul lail pada dasarnya adalah salat sunnah yang dilakukan setelah melaksanakan salat isya, kemudian waktunya berlanjut sampai dengan sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh. Seluruh rangkaian salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang selepas melaksanakan salat isya sampai dengan sebelum azan subuh itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Jadi salat sunnah ba'diyah, kemudian barangkali salat witir setelah itu, atau di bulan suci Ramadan salat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan berbagai salat sunnah lainnya, lalu salat sunnah tahajud, kemudian salat witir sebelum datang waktu subuh. Seluruh rangkaian salat-salat ini masuk dalam kategori qiyamul lail, yang artinya salat untuk menghidupkan waktu malam. Jamaah rahimakumullah, perbedaannya adalah untuk salat tahajud seperti namanya yang berasal dari kata hajada yang artinya an-naum, nama atau tidur, maka salat sunnah tahajud ini adalah salah satu jenis dari salat sunnah qiyamul lail yang dilakukan dengan tidur terlebih dahulu setelah melaksanakan salat isya. Kemudian beliau bangun atau dia bangun lalu melaksanakan salat sunnah tahajud. Jadi sesuai dengan arti katanya, tahajjada ya tahajjadu, artinya dalam bahasa Arab adalah tarkun naum atau meninggalkan tidur. Jadi jamaah rahimakumullah, tahajud ini seharusnya dia tidur sampai dengan waktu subuh, namun kemudian dia bangun, memotong tidurnya, menghentikan tidurnya, memutus tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna daripada salat sunnah tahajud. Jadi perbedaannya simple, yaitu qiyamul lail bisa dilakukan tanpa tidur, namun tahajud dilakukan setelah tidur. Namun kedua-duanya harus dilakukan setelah sholat isya. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak pernah tinggal sholat sunat tahajud, bahkan di dalam Al-Quran
Salat sunat tahajud ini pun menjadi salah satu salat sunnah yang disebutkan secara langsung sebagai salat untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan janji asa, mudah-mudahan Allah akan yab'atsaka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkanmu maqaman mahmuda, dalam posisi, dalam kedudukan yang terpuji. Mudah-mudahan kita yang sudah istiqomah salat tahajud, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat memberikan kepada kita posisi yang terpuji seperti kita menikmati posisi yang terpuji di dunia ini. Jadi jamaah rahimakumullah, bisa dikatakan bahwa seseorang yang menikmati salat sunnah tahajud pada dasarnya adalah dia menjaga posisinya yang baik di dunia ini agar tetap mendapatkan posisi yang baik di alam akhirat. Betapa ruginya seseorang di dunia posisinya bagus, posisinya baik, statusnya bagus, statusnya baik, keadaannya bagus dan baik, namun kemudian karena lalai, di akhirat posisinya berubah menjadi posisi yang rendah, posisi yang terhina, posisi yang menderita, dan ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Karena itu jamaah rahimakumullah, segala kenikmatan yang kita dapati di atas dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, dan dengan ibadah kita berharap segala kenikmatan di dunia ini bisa seterusnya kita nikmati di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mengenai salat sunnah tahajud, afdalnya dilakukan adalah 2 rakaat. Meskipun boleh dilakukan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Namun dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i, yang afdal adalah dilakukan 2 rakaat. Jamaah rahimakumullah, salat sunnah tahajud seperti juga salat sunnah lainnya yang dilaksanakan pada waktu malam hari, boleh dilakukan dengan berdiri atau boleh dilakukan sambil duduk. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara perbedaan antara salat fardu dan salat sunnah dalam hal rukun, itu adalah kalau salat fardu, salah satu rukunnya dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i adalah al-qiyamu liman qadara alaihi, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi rukun dalam sholat fardu itu berdiri. Namun untuk sholat sunnah seperti yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel. Meskipun mampu, seseorang boleh melaksanakan sholat sunnah khususnya yang dilaksanakan di malam hari dalam keadaan duduk. Dan Rasulullah juga memberikan contoh untuk hal ini. Jadi ketika beliau memulai sholat tahajudnya, beliau memulai dalam posisi duduk. Lalu kemudian setelah 50 ayat kurang lebih, kemudian yang ingin beliau baca 30-40 ayat lagi, yang tersisa beliau kemudian berdiri dan menyelesaikan bacaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa di dalam sholat tahajud sebetulnya yang afdal itu adalah tulul qiyam, lama berdiri. Jadi Rasulullah memang pada saat sholat tahajud itu lama berdiri. Maka tidak heran ada hadis sahih yang mengatakan hatta tawarramat qadamahu, sampai kaki beliau itu bengkak. Nah, bengkak itu karena saking lamanya Rasulullah berdiri pada saat sholat sunnah tahajud. Namun jamaah rahimakumullah, tentunya kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah subhanahu wa ta'ala adwamuhu wa in qalla. Ahabbul a'mal, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah amalan-amalan adwamuhu wa in qalla, yang dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, dinikmati ketika melakukannya, bukan menjadi beban, tapi nikmat,
dan sudah menjadi kebutuhan, wa in qalla, meskipun secara kuantitas sedikit. Artinya jamaah rahimakumullah, meskipun sholat tahajud itu afdalnya adalah tulul qiyam atau lama berdiri, namun jamaah rahimakumullah, bagi yang tidak mampu, maka silahkan lakukan dengan sholat yang ringan, membaca surah-surah pendek, dengan catatan itu betul-betul dinikmati dan menjadi kebutuhan. Artinya kalau tidak melaksanakan sholat itu, melaksanakan sholat tahajud umpamanya terlewat, Masya Allah, rasanya sedih, menyesal, dan rasanya ada yang kurang. Nah, kalau sudah mencapai taraf itu, maka bersyukurlah kepada Allah dan pertahankan ibadah yang seperti itu. Ketika ditambah kemudian menjadi berat, kembalikan kepada posisi semula. Ringan, tetapi kita nikmati dan kita lakukan dengan istiqomah. Inilah kunci amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi yang ingin sholat tahajud dengan ringan, silahkan lakukan. Seumpamanya membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, pada rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian berdiri lagi, membaca surat Al-Kautsar, kemudian membaca surat Al-Lahab, berdiri lagi, membaca surat-surat pendek lainnya, silahkan lakukan. Yang penting melakukannya itu dengan perasaan betul-betul menikmati dan membutuhkan ibadah itu, serta kita lakukan dengan istiqomah. Nah, inilah kunci kita memiliki amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita memiliki amalan yang dicintai oleh Allah, maka amalan itulah yang akan menjadi sebab yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengenai jumlah bilangan salat tahajud seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, wakhtalafa fi adadi rakaati tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat berbeda-beda mengenai jumlah salat tahajud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, innahu 13 rakaah. Rasulullah tahajud 13 rakaat. Minha al-witru thalathan. Di antaranya ada witir 3 rakaat. Artinya salat tahajudnya 10, kemudian witirnya 3. Sedangkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhu arda, innahu 11 rakaah. Rasulullah salatnya itu 11 rakaat. Minha al-witru thalathan. Di antaranya 3 rakaat witir. Jadi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Rasulullah salat tahajud 8 rakaat dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Jamaah rahimakumullah, ini tidak bertentangan. Ini tidak bertolak belakang. Namun ini menandakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam yahtamil an yusalliya fi lailatin 13 wa fi lailatin 11. Berarti Rasulullah pada satu malam melakukannya 13 rakaat dan melakukannya 11 rakaat. Sehingga jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa jumlah rakaatnya itu fleksibel. Dan ini berimplikasi kepada bilangan sholat tarawih yang bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi bagi yang melaksanakannya 11 rakaat ada dasarnya. Dan di dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i sendiri, bilangan jumlah sholat tarawih itu dimulai dari 36 rakaat. Kebetulan alhamdulillah dengan izin Allah saya pernah mengunjungi Masjid Imamuna al-Imam Syafi'i di Kairo. Dan di sana melaksanakan sholat tarawihnya itu 36 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Totalnya 39 rakaat pada satu malam. Lalu kemudian ada yang melaksanakan sholat witir 21 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Dan ada juga yang 11 rakaat. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa untuk sholat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat dengan dasar
apa yang disaksikan oleh imam-imam madhab, diantaranya Imam Syafi'i, yang dikerjakan oleh kaum muhajirin dan al-ansar. Para sahabat muhajirin, para sahabat ansar, beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, selalu melaksanakan salat tarawih 20 rakaat sepeninggal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi silahkan untuk memilih jumlah rakaat, yaitu 11, 21, 23, atau bahkan 36, silahkan. Karena memang Rasulullah mengisyaratkan jumlahnya bisa sangat fleksibel. Jamaah rahimakumullah, lalu apa yang dibaca bagi orang yang sholat sunnah tahajud? Yustahabbu an yaqra'a al-mutahajjidu juz'an minal qur'ani fi tahajjudihi. Disunnahkan bagi orang yang sholat sunnah tahajud untuk membaca satu juz Al-Quranul Karim. Fa'innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Karena inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mukhayyar bainal jahri wal israr. Dan orang yang sholat tahajud meskipun sendiri, dia boleh memilih membacanya dengan perlahan-lahan atau membaca dengan mengeraskan suara. Meskipun yang dianjurkan adalah mengeraskan suara, karena itu ansyat lil mutahajjid. Karena itu lebih mampu untuk memberi semangat kepada orang yang sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, inilah jamaah rahimakumullah sekilas tentang tuntunan sholat sunat tahajud. Waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat sunat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, sepertiga malam pertama itu berawal dari ba'da sholat isya sampai dengan pukul 10 atau setengah 11 malam. Ini sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua itu adalah rentang antara pukul 10 malam atau setengah 11 malam sampai dengan pukul 1 atau sampai dengan setengah 2 malam. Nah, kemudian sepertiga malam yang terakhir adalah pukul 1 atau setengah 2 dini hari sampai dengan sebelum waktu subuh. Jadi waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat sunat tahajud adalah antara pukul 1 atau setengah 2 dini hari sampai dengan sebelum waktu subuh. Untuk pelaksanaan witir, jamaah rahimakumullah, ada beberapa cara. Seumpamanya kita berada di bulan suci Ramadan, dalam madhab Imam Syafi'i, dijelaskan di antara cara untuk tetap bisa witir setelah tahajud malam harinya adalah dipersilahkan kepada para jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih bersama imam di masjid. Lalu kemudian pada saat witir, ketika imam memimpin witir rokaat yang ganjil atau rokaat yang terakhir umpamanya, maka kalau imamnya salam, kita yang ada rencana untuk witir setelah sholat tahajud nanti malam, itu tidak salam tapi berdiri lagi menambah bilangan witirnya sehingga tetap genap. Ini boleh dilakukan seperti itu. Lalu kemudian nanti malamnya setelah sholat tahajud, tinggal melaksanakan sholat witir satu rakaat sehingga rangkaian sholat witir kita dalam malam itu tetap jumlahnya ganjil. Tentunya dengan memperhatikan niatnya, usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat bagian dari rangkaian witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Saya mengingatkan, kalau niat kita sholat witir itu 2 rakaat, berarti usolli sunnatan minal witri. Kita tambahkan kata-kata minal witri, termasuk rangkaian sholat witir 2 rakaat. Karena 2 rakaat ini genap, sedangkan witir artinya ganjil. Nah, untuk sholat witir yang dilaksanakan dengan jumlah bilangan yang sudah ganjil, 1 rakaat umpamanya, atau 3 rakaat 1 salam, maka niatnya sholli sunnatal witri. Saya niat sholat sunnah witir. Salah 3 rakaat, 3 rakaat. Atau rakaatan, 1 rakaat lillahi ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu, jamaah rahimakumullah. Namun seandainya kita merasa canggung, orang-orang salam kok saya berdiri sendiri, itu boleh juga setelah tarawih kita pulang ke rumah tidak melaksanakan witir bersama jamaah.
Atau bisa juga kita melaksanakan witir bersama jamaah tarawih di masjid, lengkap witirnya, mengikuti imam, sehingga setelah tahajud nanti kita tidak usah melaksanakan witir lagi. Cukup dengan witir yang sudah dilakukan setelah sholat tarawih. Jamaah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan, bukankah witir itu sholat yang menutup daripada rangkaian semua sholat? Memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ij'alu akhir sholatikum al-witr. Jadikanlah witir itu sholat terakhir dari rangkaian sholat-sholat kalian dalam satu hari. Namun sekali lagi, ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini adalah anjuran. Artinya, kita tetap boleh menjadikan sholat tahajud kita sebagai sholat yang terakhir, karena witir sudah kita lakukan bersama imam setelah sholat tarawih. Atau barangkali di luar bulan Ramadan, sebelum tidur kita sholat witir 1 rakaat, kemudian setelah bangun sholat tahajud, maka jamaah rahimakumullah tidak perlu kita melaksanakan witir lagi. Kira-kira ini tuntunan daripada sholat-sholat sunnah sepanjang hari. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, saya ingin menambahkan satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sholat sunnah sepulang safar. Jamaah rahimakumullah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW diceritakan oleh beliau, kana idza qadima min safarihi bada'a bil masjid. Rasulullah kalau datang dari safar, perjalanan yang jauh, yang safar, maka Rasulullah akan memulainya ketika pulang itu dengan ke masjid. Tentunya masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah salah satu sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah setiap kali beliau pulang dari safar, dan di dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, safar itu adalah perjalanan yang mubah atau perjalanan dalam keadaan taat kepada Allah yang jaraknya sudah mencapai 80 km minimal. Nah, ini definisi safar. Jadi definisi safar adalah perjalanan yang mubah. Contohnya mubah itu berdagang untuk yang halal, ya. Atau perjalanan taat. Umpamanya perjalanan taat itu menuju ke pesantren, berangkat umroh, berangkat haji. Nah, ini betul jelas-jelas perjalanan, ada rangkaian ibadah di situ. Atau perjalanan mubah. Artinya safar tidak boleh dilakukan dalam perjalanan yang maksiat. Untuk perjalanan maksiat tidak bisa disebut safar, tapi disebutnya perjalanan saja. Dan tidak berlaku hukum-hukum safar, tidak berlaku keistimewaan safar seperti diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi safar hanya berlaku bagi perjalanan yang mubah, kemudian perjalanan yang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaraknya minimum dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i sudah mencapai 80 km. Rasulullah sepulang dari safar, beliau tidak langsung ke rumah, tapi beliau singgah ke masjid terdekat dari rumah beliau dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang mengira sholat sunnah 2 rakaat ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, karena dilaksanakan di masjid. Maka dalam taklim ini saya tegaskan, dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, sholat sunnah sepulang dari safar yang dilakukan oleh Rasulullah bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tetapi sholat yang memang khusus dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau pulang atau kembali dari safar sebelum beliau masuk ke dalam rumahnya. Tentunya dalam kondisi pandemi ini bisa disesuaikan. Jamaah rahimakumullah, bagi yang safar kemudian pulang khawatir, masih ada kekhawatiran untuk sholat di dalam masjid, terkena atau tertular dari wabah atau pandemi yang sedang terjadi saat ini, dan mudah-mudahan segera Allah bersihkan dan Allah angkat. Jamaah rahimakumullah, tentunya dalam kondisi seperti ini dia bisa lakukan di rumahnya. Kalau di rumahnya ada tempat sholat khusus, musola rumah, maka hendaknya jangan ke kamar terlebih dahulu, tetapi sholatlah di musola rumah tersebut. Namun kalau tidak memiliki musola, maka sholatlah di tempat mana yang
ditentukan. Ini kalau ada uzur syar'i. Kalau tidak ada alasan atau kendala syar'i, maka afdalnya dilaksanakan di masjid. Jadi pulang, kemudian ke masjid, baru kembali ke rumah. Inilah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah memerintahkan sahabatnya, diantaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketika beliau baru datang karena untanya lambat, beliau memerintahkan Sayyidina Jabir untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid, baru kemudian pulang ke rumahnya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana tata cara niat sholat sunnah pulang dari safar ini? Sebetulnya tidak ada yang baku, tetapi barangkali apa yang saya sampaikan bisa menjadi salah satu opsi, yaitu mari sama-sama kita perhatikan, usolli sunnatan raq'ataini ba'da safari lillahi ta'ala. Usolli sunnatan raq'ataini ba'da safari lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat setelah safar karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatan raq'ataini ba'da safari lillahi Ta'ala. Ini dilakukan jamaah rahimakumullah boleh dalam seluruh rangkaian waktu, termasuk rangkaian waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat-sholat tertentu, karena ini masuk dalam kategori sholat sunnah yang sebabnya ada, yaitu datang dulu, baru kemudian dia sholat. Jadi boleh dilakukan dalam seluruh waktu, dalam berbagai waktu. Tidak ada larangan sama sekali. Jadi saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita hidupkan sunnah ini yang sudah banyak ditinggalkan untuk menambah lagi ibadah kita. Yang pulang dari safar, silahkan jangan langsung ke rumah, tapi mampir ke masjid terdekat, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Kafiru, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ibadah kita lebih meningkat lagi, dan yang paling penting, ibadah kita bukan hanya meniru orang tanpa ilmu, tetapi insya Allah ibadah kita memiliki tuntunan yang jelas dari para imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu diantaranya Imamunal Imam Syafi'i, yang mengikuti para salafus saleh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.